Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahyu Ramadhani dengan NIM D1D023005. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nursanti S.Hud MSI. Di mana pada praktikum kali ini yaitu adalah tentang analisis vegetasi dan perhitungan indeks nilai penting atau INP dengan metode penelitian yaitu adalah kombinasi peta berganda. Nah, hutan hujan tropis Indonesia merupakan salah satu ekosistem terkaya di dunia yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, siklus air, dan keseimbangan iklim global. Dengan struktur vegetasi yang kompleks dan stratifikasi tajuk yang jelas, yang mana analisis vegetasi yaitu adalah bertujuan untuk mengkaji komposisi, struktur, dan distribusi spesies tumbuhan dalam suatu komunitas, yang hasilnya sangat esensial sebagai dasar pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati hutan. Hal ini sejalan dengan kegiatan praktikum yang kita lakukan, di mana tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari struktur dan komposisi vegetasi dengan menggunakan metode kombinasi peta berganda atau plot. Pada praktikum ini, untuk peletakan plot dilakukan secara sistematis pada areal yang telah ditentukan untuk diidentifikasi. Nah, metode penelitian yaitu adalah yang pertama adalah waktu dan tempat. Praktikum dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai, yang mana berlokasi di hutan hujan tropis dataran rendah pada area belakang kampus Universitas Jambi. Kemudian ada alat dan bahan. Pada kegiatan praktikum, alat bahan yang digunakan adalah ada handphone, kompas, aplikasi PlanSnap, parang, gunting, penggaris, palu, piben atau pita ukur, plastik 5 kg, kain atau kerudung hitam, buku, pena atau pensil, patok kayu, dan tali rafia. Kemudian cara kerja pada metode praktikum yaitu ada yang pertama, lokasi penentuan plot dengan kompas dan melihat jarak dari kelompok lain. Lalu petak diukur menggunakan piben dengan jarak 20 meter dan ditandai dengan patok kayu serta tali rafia. Kedua adalah penentuan plot ukuran 20 x 20 sebanyak 2 plot, yang dimana pada gambar 1 adalah bentuk dari plot yang dikerjakan, dimana keterangannya yaitu pada petak A ukuran 2 meter x 2 meter sebagai tempat pengamatan tingkat semai dengan ciri yaitu adalah anakan pohon dengan tinggi kurang dari 1,5 meter. Yaitu yang kedua ada petak B dengan ukuran 5 meter x 5 meter sebagai tempat pengamatan tingkat tajam, yaitu memiliki ciri tinggi lebih dari 1,5 meter hingga kurang dari 10 meter. Yang ketiga ada petak C di mana ukuran 10 meter x 10 meter sebagai tempat pengamatan tingkat diam, yaitu memiliki diameter lebih dari 10 hingga 19,9 meter. Kemudian ada petak D dengan ukuran 20 meter x 20 meter sebagai tempat pengamatan tingkat pohon. Petak ini merupakan hal yang diidentifikasi adalah tumbuhan berkayu dengan diameter lebih dari 20 meter. Kemudian yang ketiga ada identifikasi tumbuhan yang menggunakan aplikasi PlanSnap dan dicetak di kertas HVS, serta dilakukan menggunakan handphone dengan latar kain hitam. Yang keempat yaitu analisis data lapangan, yang dimana didapat untuk menghitung kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting atau INP untuk setiap spesies. Nah, adapun rumus yang digunakan yaitu yang pertama ada rumus kerapatan, yaitu adalah jumlah individu dibagi dengan luas plot. Yang kedua adalah kerapatan relatif dengan rumus kerapatan spesies A dibagi dengan total kerapatan seluruh individu dan dikali dengan 100%. Kemudian ada frekuensi, yaitu rumusnya adalah jumlah plot yang ditemukan di spesies A dibagi dengan jumlah seluruh plot. Yang kedua, yang selanjutnya adalah frekuensi relatif, yaitu adalah dengan rumus frekuensi spesies A dibagi dengan total frekuensi seluruh individu dan dikali dengan 100%. Kemudian ada dominasi, yaitu adalah rumus
sama dengan jumlah bidang dasar dibagi dengan luas pot. Kemudian ada dominansi relatif dengan rumus sama dengan dominansi spesies A dibagi dengan total dominasi seluruh individu dan dikali dengan 100%. Nah, kemudian adalah rumus untuk penentuan INP sendiri, yaitu adalah sama dengan kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif dan juga jumlah dari dominansi relatif. Kemudian hasil praktikum yang kami dapatkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk hasil pengamatan dari yang kami dapatkan yaitu ada tentang perhitungan dari parameter vegetasi yang didapat, yaitu yang pertama ada tingkat semai pada plot 2x2 meter dengan jumlah total ada 7 individu yang kami dapatkan pada 2 plot, di mana ditemukan spesies dengan kerapatan tertinggi yaitu Kratoxylum arborensis, yaitu dengan jumlah 500 individu per hektar dengan kerapatan relatif yaitu adalah 28,57%. Nah, semua individu yang ditemukan hanya ada di satu plot, sehingga frekuensi relatif atau FR itu sama jumlahannya, yaitu 16,67% per spesies, dengan ditemukan indeks nilai penting tertinggi yaitu pada Kratoxylum arborensis yaitu 45,24%. Nah, selanjutnya adalah tingkat pancang pada plot 5x5 meter, di mana total yang ditemukan ada 14 individu dalam 2 plot yang didominasi oleh Syzygium polyanthum dengan kerapatan relatif yaitu 35,71% dan indeks nilai pentingnya yaitu adalah 52,38%. Nah, diikuti yang kemudian ada Kratoxylum arborensis dan juga Endospermum ididenum. Kemudian untuk tingkat tiang yaitu pada plot 10x10 meter hanya ada 3 individu dari 3 spesies berbeda yang masing-masing dengan kerapatan, frekuensi, dan dominasi yang sama. Nah, INP semua spesies yaitu 100%, yang dimana artinya dalam kategori ini ketiga spesies yaitu Margantaria sp, Kratoxylum arborensis, dan juga Macaranga gigantea memiliki peran ekologis yang sama ataupun setara. Kemudian jumlah luas bidang dasar ataupun LBDS-nya yaitu sangat kecil, berjumlah dengan 0,02105 meter kubik, di mana meter kuadrat yang menunjukkan vegetasi masih dalam fase perkembangan. Kemudian adalah tingkat pohon atau plot yaitu plot 20x20 meter, di mana total individu yang ditemukan ada 13 dari 6 spesies dalam 2 plot dengan spesies dominansi yaitu Endospermum ididenum dengan nilai INP 89,67%, dominansi relatif 42,24%. Kemudian ada kerapatan relatifnya yaitu adalah 37,77%. Nah, kemudian ada Margantaria sp yaitu nilai INP-nya 57,84% dengan nilai dominansi relatifnya adalah 18,10%. Kemudian ada Lichia sp dengan INP-nya yaitu adalah 50,24% dengan dominansi relatif yaitu 18,19%. Nah, analisis komposisi dan struktural vegetasi yang dimana adalah keanekaragaman spesies pada tingkat semai dan pancang itu lebih beragam, dimana masing-masing terdapat 6 spesies yang mana menunjukkan regenerasi yang baik. Nah, tiang menunjukkan keanekaragaman sangat rendah, yaitu terdapat 3 individu yang berbeda, yaitu 3 spesies. Nah, mungkin karena seleksi kompetisi ini jadi tiang masih mengalami pertumbuhan dan juga mungkin ada yang mati. Nah, sedangkan untuk pohon ada 6 spesies dengan dominansi kuat
oleh Endospermum bidensum. Kemudian ada pola sebaran spesies yang menunjukkan frekuensi rendah sebanyak 0,5, yang dimana hanya ada di 1 dari 2 plot, dimana mengindikasikan yaitu distribusi yang tidak merata. Ketiga yaitu adalah dominansi dan peran ekologis. Nah, Ratoxylum arborensis konsistennya muncul dari semai hingga pohon, yang dimana menunjukkan daya adaptasi dan regenerasi kuat dari jenis ini. Kemudian ada Endospermum bidensum yang dimana mendominasi strata pohon dengan mengindikasikan kemampuan kompetensi tinggi untuk sumber daya, yaitu contohnya adalah cahaya dan juga nutrisi yang mereka dapatkan. Jadi praktikum ini berhasil mengidentifikasi komposisi dan struktur vegetasi berdasarkan tingkat pertumbuhan. Hasilnya menunjukkan yaitu regenerasi aktif pada tingkat semai dan panjang. Metode kombinasi petak berganda dengan ukuran plot berbeda untuk setiap tingkat pertumbuhan berhasil mengidentifikasi komposisi dan dominasi spesies. Nah, didapatkan Endospermum bidensum dan juga Stratrum arborensis muncul sebagai spesies yang memiliki indeks nilai penting atau INP tertinggi pada tingkat pohon, yang dimana menunjukkan peran ekologis yang penting dalam komunitas secara keseluruhan, yang mana metode yang digunakan yaitu efektif untuk menganalisis struktur, komposisi, dan parameter untuk komunitas vegetasi hutan. Kemudian yaitu ada lampiran, di mana adalah beberapa dokumentasi yang kami dapatkan selama kegiatan praktikum. Itu ada pembuatan tali untuk ukuran plot, pembuatan plot dan penandaan dengan patok kayu, penentuan arah dengan kompas, ada pengukuran diameter, selanjutnya ada identifikasi spesies dan juga pengukuran tingkat semai, dan beberapa dokumentasi yang tidak bisa kami lampirkan. Selanjutnya adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint dan juga sebagai acuan untuk kami menyelesaikan hasil dari analisis vegetasi yang kami dapatkan. Nah, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.